mari kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah menginjak pada halaman 73 yang bawah kalau tidak salah ya. Seyogianya kita bertemu minggu kemarin, tapi minggu kemarin kita sedang merayakan hari kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia yang ke-76. Ada halaman 73, Bu? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sofwan Abdullah bin Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Sofwan, nama Abu Sofwan itu Abdullah bin Busr al-Aslami, keluarga Aslam, marganya marga Aslam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sudah jelas, Bu ya? Pengen panjang umur? Pengen meninggal paling belakangan? Pengen? Enggak, siapa yang ngurus ntar ya? Nah itu ya, masalah umur itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu. Cuma biasanya yang tua duluan, yang muda belakangan. Itu biasanya, ya, biasanya. Tapi tidak berlaku demikian. Juga tidak berlaku berdasarkan urutan abjad. Kalau berdasarkan urutan abjad, saya belakangan. A dulu nih, habis dulu A, baru B. Bentar belakangan, masih lama gitu. Nah, yang paling belakangan nanti Z lah, seperti itu. Enggak. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen nggak kita panjang umur? Kita pengen. Tetapi tetap hak prerogatif berapa usia kita itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang penting ketika kita diberi kesempatan umur, baik umur kita pendek, umur kita sedang maupun umur kita panjang, yang terpenting apa yang dilakukan ketika kita diberi kesempatan. Diberi kesempatan panjang umur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya juga baik perbuatannya. Percuma panjang umur juga kalau perbuatannya tidak baik. Kita lanjutkan. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala, Anas berkata, Goba ammi Anas ibnun Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr. Ini ada dua Anas. Anas dalam hadis ini menceritakan pamannya yang juga bernama Anas. Paman Anas namanya Anas bin Nadir. Kata Anas, paman saya namanya Anas juga, cuma beliau bapaknya kakek saya, yaitu An-Nadir. Bapaknya Anas, pamannya itu namanya An-Nadir, berarti Anas bin An-Nadir. Paman saya Anas bin Nadir, Goba ammi Anas ibnun Nadhr
radhiyallahu anhu an qitali Badr, tidak mengikuti perang Badar. Faqala, lalu paman saya berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gibdu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa ikut di awal peperangan di mana Tuhan memerangi orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayannallahu ma asna'u. Kata Anas, yang pamannya Anas, seandainya Allah menakdirkan saya untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang musyrik, niscaya Allah benar-benar akan melihat apa yang akan saya perbuat dalam peperangan berikutnya. Falamma kana yaumu Uhudin in kasyafal muslimun. Ketika perang Uhud, di mana kaum muslim banyak yang melarikan diri, dia berkata, faqala, Anas berkata, Allahumma a'tadziru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, saya mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawanku, yakni ashabahu, yaitu kawan-kawannya, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, dan mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawanku, di mana mereka banyak yang melarikan diri, dan saya serahkan sepenuhnya tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik, yakni al-musyrikin. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian ia maju dan menghampiri Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, seraya berkata, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah wa rabbil ka'bah, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad, demi Tuhan, Ka'bah ini sesungguhnya saya mencium bau surga di dekat Uhud. Qala Sa'ad, wa mastata'tu ya Rasulullah ma sona. Sa'ad lantas berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mampu berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina dorbatan bisayf au ta'nahu au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin. Setelah perang Uhud selesai, saya menemukan pada dirinya, maksudnya diri pamannya itu, 80 lebih luka-luka pedang, 1 tikaman tombak dan 1 tusukan panah, serta kami mendapatkannya sudah terbunuh dan dipotong-potong oleh orang-orang musyrik. Qad qutila wa matsala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Sehingga karena sudah dipotong-potong, dimutilasi oleh orang-orang musyrik, tidak ada seorang pun yang mengenalnya kecuali saudara perempuannya dengan melihat sidik jarinya, mengamati sidik jarinya. Qala Anas, kemudian Anas berkata lagi, kunna nura anna zunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi minal mu'minin. Kami berpendapat atau menyangka atau mengira bahwa ayat yang artinya orang-orang yang menepati terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa orang mukmin seperti Anas bin An-Nazir. Rijalun sodaku ma'ahadullaha alaihi ila akhirihi muttafaqun alaih. Jadi ayat yang turun, ayatnya rijalun sodaku ma'ahadullaha alaihi ila akhiriha, itu diturunkan untuk memuji atau memotret sejarah tentang Anas yang menjadi pamannya Anas yang menjadi penyampai hadis ini. Ibu paham nggak? Nggak? Baik, saya jelaskan sepintas.
Di sini ada dua Anas, ya. Di sini ada dua Anas. Anas yang menyampaikan hadis ini menceritakan pamannya yang bernama Anas bin Nadhr. Kata Anas, dulu paman saya yang namanya Anas bin Nadhr tidak ikut perang Badar. Setelah perang Badar selesai, lalu dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, karena saya berhalangan kemarin ketika Rasulullah beserta kaum muslimin perang Badar, saya enggak ikut. Dimaafkan tuh oleh Rasulullah karena memang alasannya jelas. Lalu kata Anas bin Nadhr, yang pamannya Anas yang menceritakan ini, nanti seandainya ada perang lagi, nah gitu, perang Badarnya udah selesai itu ya, tapi belum ada perang lagi. Seandainya nanti sewaktu-waktu kita mempertahankan lagi dan ada perang lagi, saya akan ikut, kata Anas bin Nadhr. Lalu Anas bilang apa? Nanti akan benar-benar Allah lihat dan Rasul lihat apa yang akan saya lakukan di perang itu. Jadi untuk membayar utangnya, waktu perang Badar nggak ikut, nanti ya Rasul, kalau ada perang lagi saya harus ikut. Saya akan perlihatkan kepada Rasul bagaimana saya berperang. Artinya apa? Dia akan sungguh-sungguh berperang. Ini kan babnya bab mujahadah. Itu belum terjadi perang lagi tuh. Beberapa waktu kemudian kaum muslimin mempertahankan wilayah. Terjadilah perang Uhud. Nah, Anas bin Nadhr memenuhi janjinya. Beliau ikut berperang. Nah, pada perang Uhud, sebagian besar para sahabat itu tidak disiplin. Pernah saya sampaikan, Rasul itu ahli strategi perang. Ada pasukan kuda, ada pasukan yang pejalan kaki, senjatanya juga bermacam-macam. Nah, pasukan panah dan juga berkuda oleh Rasulullah diperintahkan untuk standby ada di atas bukit untuk melindungi para tentara yang ada di bawah. Itu. Nah, yang di bawah itu sudah menang. Sudah menang yang di bawah. Kalau sudah menang, biasanya musuh itu meninggalkan senjatanya, meninggalkan perbekalannya, sehingga yang di atas nih, yang tugasnya melindungi dengan senjata panahnya, tergerak ingin mengambil barang yang di bawah. Sehingga yang tadinya bertugas untuk melindungi para tentara yang ada di bawah ikut turun. Nah, musuh yang sudah hampir kalah melihat kesempatan ini, dia senang. Musuh pura-pura lari, bencar. Tetapi larinya gimana? Muter mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh pasukan panah. Yang tadinya di atas itu pasukan muslim yang melindungi pasukan yang di bawah, karena pasukan muslim yang di atas di kabita, apa kabita bahasa Indonesianya? Kepengen mengambil gonimah, harta rampasan perang, jadi pertahanan yang di atas kosong. Diisilah oleh orang-orang musyrik yang tadi hampir kalah. Dikiranya oleh tentara muslim, wah kabur tuh, padahal bukan kabur. Mereka melihat kesempatan. Pasukan panah udah pada turun, kita gantiin di atas. Nah, ini apa? Ya enak. Orang-orang musyrik yang tadinya hampir kalah, tinggal tembakin aja terus yang di bawah. Termasuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terpanggang. Gara-gara apa? Tidak disiplin. Tuh, tidak disiplin. Nah, melihat kejadian seperti itu, sebagian para sahabat menyelamatkan diri. Di sini bahasanya kan melarikan diri, menyelamatkan
menyelamatkan diri karena sudah tidak terkendali. Yang di atas ya kaum musyrikin semua menyelamatkan diri. Nah, Anas bin Nador nih, itu tidak ikut melarikan diri, terus melawan. Ya karena kekuatannya tidak seimbang, pasukan musyrik di atas semua, pasukan muslim di bawah, yang lain menyelamatkan diri. Nah, Anas bin Nador gugur. Ditemukan oleh siapa? Oleh sahabat-sahabatnya, banyak sekali yang berguguran. Nah, jenazah siapa Anas bin Nador ini tidak dikenali, sehingga dipanggillah saudara-saudaranya. Salah satu saudaranya, yaitu saudara perempuannya, datang. Saudara saya yang bernama Anas belum ketemu jenazahnya. Kita ini harus jelas apakah masih hidup atau sudah gugur gitu. Akhirnya ditemukanlah oleh saudara perempuannya, ini saudara saya. Ternyata sudah dicincang, sudah dimutilasi. Tadi disebutkan ada sekian. Dari mana ketahuannya? Ini dari dulu sudah ada nih. Sidik jari. Saya kenal ini saudara saya yang bernama Anas. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, hadis ini menggambarkan kepada kita betapa kalau kita sudah bertekad untuk mujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, jangan pernah mundur lagi. Nah, ini keteladanan dari Anas bin Nador. Beliau tidak menyampaikan waktu sebelum perang terjadi, ya Rasul saya akan benar-benar, enggak. Nanti Rasul dan Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Kenapa? Beliau tidak sombong. Khawatir ketika janji nanti tidak terpenuhi. Pokoknya ya Rasul, beritahu saya, ajak saya harus ikut perang. Peperihan kamari temilu perang. Nanti kalau ada perang aku harus ikut. Nanti akan engkau lihat, akan Allah lihat apa yang akan saya lakukan dalam perang itu. Nah, ternyata di luar dugaan, di saat sahabat-sahabatnya yang lain menyelamatkan diri, dia terus melawan. Ya, akhirnya tidak terlalu banyak korban di pihak kaum muslimin. Jasa siapa? Jasa Anas bin Nador, walaupun beliau sendiri menjadi korban. Seandainya beliau tidak berjibaku, ikut menyelamatkan diri seperti sahabat-sahabat yang lain, kemungkinan besar lebih banyak lagi korbannya. Gitu. Menurut dalam sejarah, beliau terus melawan walaupun dipanah sana kemari, terus dia ngerangsek pasukan musuh yang terus menembaki. Walaupun sudah terpanah dan sebagainya, dia terus merangsek. Akhirnya pasukan musuh itu fokus pada Anas bin Nador. Yang lain selamat. Beliau mengorbankan diri, akhirnya dimutilasi. Dalam hadis ini sampai 80 potongan. Ya, nggak dikenali. Nah, itu saking mujahadahnya Anas bin Nador. Kita jangan sampai situlah gitu Mah ya. Ini hikmahnya apa? Nah, ketika kita akan melaksanakan ajaran agama, jangan pernah berjanji, apalagi nazar yang melebihi dari kemampuan kita. Ini salah satu hikmahnya. Anas juga tidak mengatakan saya akan mati-matian ya Rasul, enggak kan? Nanti Allah dan Rasul akan melihat apa yang akan saya lakukan. Baca lagi. Apa yang akan saya lakukan. Beliau tahan dalam hati. Nah, kita juga sama. Lamun sawah kajual mah dipangmelikeun mobil lah Pak Ustaz. Ulah dibejakeun, Bu. Ulah. Nanti ketika betul-betul ibu punya uang, sayang. Tibatan dibikin ka Pak Ustaz, mending belikeun tanah deui nya. Belikeun deui. Nah, akhirnya apa? Menjadi beban buat kita.
entar nih gitu kan, dibeja-bejakan kemana-mana. Jangan. Ini salah satu hikmahnya seperti itu. Jadi kalau mau, simpan saja dalam hati. Buktikan langsung pada waktunya. Rasul juga kaget ketika Anas bin Nadhr begitu bersemangatnya melawan kaum musyrik. Nah, itu hikmah dari hadis yang nomor 15. Kita lanjutkan. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus shadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura'in waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sha'in faqalu innallaha laghaniyyun an sha'in hadza fanazalat alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Al-ayah muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika diturunkan ayat tentang sedekah, kami memikul apa yang akan kami sedekahkan di atas punggung kami. Ada seseorang yang datang dengan membawa harta sebanyak-banyaknya untuk disedekahkan. Kemudian orang-orang munafik mengatakan bahwa orang itu ria, ingin dipuji. Dan ada pula orang lain yang sedekah hanya satu gantang. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kalau hanya satu gantang. Kemudian turunlah ayat yang artinya orang-orang munafik itu, yaitu orang yang mengejek orang-orang mukmin yang sukarela di dalam bersedekah, dan orang-orang yang tidak dapat bersedekah kecuali dengan sekuat tenaga. Surat At-Taubah ayat 79. Hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini, kata Abi Mas'ud, ketika turun perintah bersedekah. Nah, para sahabat Nabi itu terbebani. Terbebani gimana? Karena ukuran-ukurannya pada saat pertama kali ayat turun tentang sedekah tidak ada penjelasan. Orang kaya saking taatnya itu memberikan kekayaannya, mensedekahkan kekayaannya sebanyak mungkin. Lalu datanglah orang munafik yang tidak suka, loba-loba teuing, eta mah ria we hayang kapake ku Rasul, hayang kadenge ku batur. Ya, ketika ada yang sedekah banyak, orang munafik bilangnya begitu, oh ria itu dia, ingin ketahuan oleh orang lain dia sedekahnya banyak. Terus ada orang miskin, tidak terlalu kaya, dia mensedekahkan hanya satu gantang. Di sini 10 atau satu sok, bahkan lebih sedikit dari satu gantang. Ini satu mud, satu sok itu ya seperti kita zakat fitrah lah, seperti itu ya. Kurang dari satu gantang malah. Sakulak. Nah, sakulak. Iya, kalau segantang 10 liter. Ini kan bahasanya satu sok. Nah, satu sok. Bahkan kurang dari satu gantang. Dasar orang munafik. Orang sedekah banyak dibilang ria. Orang sedekahnya sedikit dibilang apa? Allah mah nggak butuh yang dikit. Nah gitu bahasanya. Innallaha laghaniyyun, tidak butuh ansa'in hadza. Sama yang segantang dikit ini. Nggak butuh Allah mah.
Kemudian turunlah ayat alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafik itu orang yang selalu mengejek orang mukmin yang sukarela di dalam bersedekah. Lalu akhirnya apa? Ada ketentuan di sini. Jadi bersedekah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, seperti itu. Hikmahnya apa? Satu, yang namanya ajaran Islam itu tidak memberatkan umatnya. Bu, zakat berapa persen rata-rata? 2,5. Itu pun setahun sekali, ya kan? Setahun sekali. Haul, berlaku haul. Haul itu kalau ketemu lagi. Kemudian kalau kita punya barang berharga, itu tidak serta-merta kita punya emas 1 gram, wajib zakat enggak? Enggak. 1 gram enggak. Wajib zakat itu kalau mencapai 85 gram minimal. Kalau cuma 10 gram enggak usah zakatin. Habis zakatin. Ya. Nah, sekarang katanya ada zakat profesi. Ya, zakat profesi. Banyak yang nanya, Pak Haji, ini katanya ada zakat profesi. Gimana ngitungnya? Ngitungnya adalah kalau rata-rata dari gaji ibu, kalau sehari-harinya kita bergaji ya, kan dalam fikih itu orang yang gajian itu nggak masuk dalam orang yang wajib zakat kan, nggak. Yang wajib zakatin apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu apa aja? Ternak, kemudian tanaman hasil tani, apalagi emas dan perak, apalagi temuan, ya kan? Temuan. Itu gajian enggak? Sekarang kita pikirkan, petani sama dokter sekali meriksa berapa? Petani yang panennya setahun cuma 2 kali wajib zakat. Tapi dokter enggak kan? Nah, tidak semua yang gajian itu wajib zakat profesi. Ada hitungannya. Hitungannya berapa? Kalau dalam setahun, seandainya gaji kita dalam setahun dikumpulkan, itu kebeli emas minimal 85 gram. Setahun. Nah, 85 gram berapa? 1 juta kan ya? 1 gramnya katakan 1 juta. 85 juta dibagi 12. Kan bulanan kan gajian itu. 85 bagi 12. Berapa? Goji, 85 bagi 12. Enggak tahu. Berapa tuh? Lain lagi, kalau zakat itu wajib. Kalau zakat itu wajib. Kalau sedekah itu sunnah. Nah, sekali lagi, wajib mengeluarkan zakat itu kalau gaji kita dikumpulin selama setahun, terkumpullah 85 juta kalau dikumpulin. Itu juga 85 juta itu udah dipakai ongkos, udah dipakai makan sehari-hari, udah pakai bayar listrik, udah pakai bayar air. Itu sisanya 85 juta itu. Jadi Islam itu tidak memberatkan. Kalau 60 juta itu berarti rata-rata per bulannya berapa? 5 juta, ya kan? Kalau yang gajinya di atas 7 juta, nah, kalau yang gajinya rata-rata per bulannya di atas 7 juta, 7 kali 12 berapa? Tuh kan nggak tahu juga. Nah, seperti itu kan, 7 jutaan, di atas 7 jutaan per bulannya baru wajib zakat profesi. Ya.
Ya silahkan aja lah. Artinya begini, Islam itu Islam itu tidak memberatkan. Misalnya saya, ibu kalau nggak percaya baca SK-nya. SK dari Kementerian Agama, alhamdulillah saya dapat honor tiap bulannya. Berapa? 1 juta rupiah. Alhamdulillah, daripada nggak dapat rezeki. Nah, saya wajib zakat nggak dari itu? Enggak. Nggak wajib zakat. Kalau 7 juta, nah 7 juta itu bersih, Bu. Kalau setelah makan sehari-hari, setelah bayar listrik dan lain sebagainya, gitu ya, masih ada sisa 7 juta tiap bulannya dikumpulin tuh. Kebelilah emas 85 gram. Baru di kita terkena wajib zakat profesi. Terus gimana Pak kalau begitu kita nggak pernah dapat pahala dong? Makanya ada sedekah sunnah. Wajib nggak terkena, tapi kita punya kesempatan untuk dapat pahala, yaitu sedekah. Udah nggak usah nunggu haul, nggak usah nunggu 1 tahun. Setiap kita dapat rezeki keluarin 2,5%. Jadi nggak berat. Dapat 1 juta nih tiap bulannya nih ya, dapat 1 juta. Berapa tuh dikeluarin? 25.000. Ya. Berat nggak? Dapat 1 juta nih. Cairin dapat 1 juta. Nih 25.000. Nggak berat. Coba kalau dikumpulin 1 tahun 300.000. Wah, 300.000 berat. Walaupun itu sunnah, gitu. Makanya untuk zakat profesi akan lebih baik. Setiap kita dapat, keluarin aja. Setiap kita dapat, keluarkan. Walaupun syaratnya adalah haul. Sudah ketemu 1 tahun. Ya itu saja pada hari ini yang dapat kita baca. Sekali lagi, dari hadis yang pertama tadi yang kita bacakan, ketika kita akan berbuat baik, contohlah Anas bin Nadhr. Jangan mengumbar janji. Tapi harus disampaikan supaya kesempatannya tidak terlepas. Ya Rasul, nanti kalau ada perang lagi kasih tahu saya ya, gitu kan? Kasih tahu saya. Insya Allah saya akan ikut. Tapi nggak bilang-bilang saya akan begini, akan begini, enggak. Kita juga sama. Jangan mengumbar janji. Cuma nanti kasih tahu saya ya. Yang kedua, ketika kita berbuat baik, beramal baik, jangan dengarkan orang-orang yang suka membuli. Mereka itu kata Al-Quran, merekalah orang-orang munafik. Gede disebut ria, sedikit disebut pelit. Wallahu a'lam bishawab.